apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kebaya untuk kelas 3 tata busana, khususnya SMK, biasanya di mata pelajaran custom made. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi kebaya, sedikit saya jelaskan tentang sejarah kebaya itu sendiri. Jadi, kebaya dulunya dipakai oleh wanita Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Nah, kebaya ini biasanya disertai dengan kemben, kemudian ada tapih pinjung, dan stagen. Nah, tiga ini biasanya selalu dipakai dalam satu kesatuan. Kebaya ini sendiri biasanya dipakai oleh bangsawan dan rakyat jelata atau rakyat biasa. Jadi bukan hanya dipakai untuk upacara-upacara adat, tapi juga dipakai untuk pakaian sehari-hari. Nah, apa itu kebaya? Nah, kebaya itu merupakan pakaian atau blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis, karena biasanya dalamnya itu ada kemben yang dikenakan dengan bawahan, kalau sekarang bisa bawahan sarung atau batik, kemudian ada pakaian, rajutan tradisional, songket, nah dan lain-lain. Itu banyak macamnya untuk bawahan kebaya itu sendiri. Nah, kebaya ini ada berbagai macam. Salah satunya yang pertama adalah kebaya Kartini. Mungkin dari kalian sudah sering mendengar kebaya Kartini. Ya, kebaya Kartini ini dinamakan kebaya Kartini karena dulunya dipakai oleh Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, setelah beliau meninggal, ini untuk mengenang jasanya, kita juga bisa mengenakan pakaian tradisional kebaya Kartini. Nah, biasanya memakai kerah setali. Kerah setalinya ini dari atas sampai bawah di bagian depan dan panjangnya rata. Nah, kebaya ini biasanya menggunakan hiasan semacam mote-mote atau batu-batuan, mulai dari bagian leher, dada sampai bagian bawah, atau kadang dilengkapi dengan benang-benang emas yang ada di bagian depan. Nah, kita masuk ke kebaya yang kedua. Nah, kebaya ini namanya kebaya Indo. Kenapa dinamakan kebaya Indo? Nah, ini karena biasanya dipakai oleh kaum peranakan dari Belanda dan pribumi, tentunya Indonesia sendiri. Panjang kebaya Indo ini biasanya sampai batas panggul atau pertengahan paha. Umumnya kebaya Indo ini berwarna putih, sama dengan kebaya encim. Apa itu kebaya encim? Nah, kita akan bahas nanti setelah ini. Jadi, kita bahas lagi kebaya Indo. Kenapa warnanya putih? Karena warna putih itu mencerminkan wanita baik-baik di tempo dulu. Setiap tepi kebaya ini biasanya dihiasi dengan renda dengan warna yang senada dengan kebaya. Jadi warnanya putih dengan unsur-unsur renda-renda bunga atau sulur-suluran. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita bahas tentang kebaya nyonya. Apa itu kebaya nyonya? Apakah kebaya yang dipakai nyonya-nyonya atau yang bagaimana? Nah, kebaya yang dipakai oleh nyonya inilah yang disebut dengan kebaya nyonya. Kebaya ini mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri. Kebaya nyonya awalnya merupakan baju panjang yang berasal dari Sumatera. Lalu dalam perkembangannya pada tahun 1920-an mulai terpengaruh oleh kebaya Jawa. Nah, ciri khas desainnya ini menggunakan kerah setali yang berbentuk V, garis leher V. Belahan penutup menggunakan peniti atau bros
yang awalnya berwarna putih menggunakan bahan katun, kini sudah menggunakan foil yang halus. Panjang kebayanya ini rata-rata menutupi panggul dengan ujung bagian muka berbentuk meruncing atau lancip, atau biasanya bentuknya V juga. Nah, kebaya ini biasanya berlengan panjang dan tak terlalu lebar di bagian pergelangan tangan, atau kalau anak-anak busana menyebutnya dengan lengan licin. Kemudian yang keempat, ini kita bahas adalah kebaya encim. Desain kebaya yang biasanya dipakai oleh wanita Tionghoa ini, peranakan Tionghoa ini mempunyai ciri-ciri di bagian bawah kebaya berujung runcing. Jadi ini hampir sama dengan kebaya nyonya tadi, dan panjangnya biasanya sampai panggul. Lipatan di bagian leher lebih sempit dibandingkan kebaya yang lain. Jadi ini di bagian lehernya, terutama yang leher ini lebih sempit. Kalau yang lain V-nya ini lehernya terlihat, kalau ini lebih menutup lehernya. Nah, biasanya dikenakannya hanya dirapatkan dengan peniti, tidak membentuk lipatan. Jadi ini tidak membentuk lipatan, tapi langsung ada peniti atau bisa diberi kancing cetit. Nah, jenis bahan yang dikenakan kebaya encim ini biasanya adalah kebaya renda, kebaya bordir, kebaya kerancangan, dan kebaya brokat. Nah, di daerah Jawa Barat ini kebaya encim selain menggunakan warna putih juga menggunakan warna-warna muda seperti warna-warna pastel. Nah, yang kelima ini ada kebaya kutu baru. Apa itu kebaya kutu baru? Mungkin kalian sudah sering mendengarnya. Kebaya kutu baru yang orisinil dari zaman Kerajaan Majapahit ini merupakan jenis kebaya dengan tambahan kain di bagian tengah sebagai penghubung sisi kiri dan sisi kanan yang terletak di bagian dada. Dalam pemakaiannya, kebaya kutu baru ini biasanya ditambahkan stagen. Stagen itu adalah kain yang dililitkan dari bawah perut wanita, agar wanita yang memakai kebaya sejenis ini terlihat lebih langsing. Ini adalah contoh kebaya di sebelah sini, jangan lupa dilihat. Kemudian yang keenam kita bahas adalah kebaya Bandung. Kebaya Bandung ini merupakan desain kebaya yang berasal dari kota Bandung itu sendiri. Nah, pada tahun 1950 sampai 1960-an, ciri khasnya adalah mempunyai kerah setali yang lipatannya sampai dada. Jadi kalau misalnya kalian flashback yang tadi dari kebaya yang pertama sampai kebaya yang keempat, itu hampir ciri-cirinya seperti kebaya Kartini. Jadi punya kerah setali dari atas sampai bawah. Kalau kebaya Bandung ini kerah setalinya hanya sampai di bagian dada. Nah, desain kebaya Bandung itu sendiri berupa kebaya yang sangat pendek dan panjangnya hanya sampai di pinggang atau beberapa sentimeter ke bawah pinggang hingga berkesan menggantung. Nah, kebaya Bandung ini biasanya dikenakan dengan kerah setali yang berbentuk garis V dengan belahan penutup pada bagian muka dengan memakai kancing. Bahan yang digunakan kebaya Bandung ini adalah brokat yang dipasangkan dengan kain batik di bawahnya. Kemudian yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah desain kebaya keraton. Kebaya keraton ini biasanya panjangnya di bawah panggul hingga lutut. Ciri khasnya ini menggunakan bahan kain bludru hitam. Kalau mungkin sekarang untuk kebaya keraton ini sudah jarang dipakai, mungkin bisa dipakai untuk
kebaya pengantin kalau untuk sekarang ini. Nah, biasanya kain bludru hitam ini dihiasi dengan pinggiran pita emas yang jaraknya kira-kira 2,5 sampai 3 cm dari tepi jahitan. Saat ini model kebaya tersebut dipakai sebagai busana pengantin wanita di Jawa Tengah. Dinamakan kebaya keraton karena ini untuk membedakan antara rakyat biasa dan para bangsawan. Kemudian yang ke-8 ini adalah kebaya Bali. Kebaya Bali ini kalau kalian sudah pernah ke Bali, pasti pada saat upacara adat kalian sering melihat orang-orang menggunakan pakaian kebaya Bali ini. Kebaya Bali ini mempunyai aksen tambahan seperti selendang atau biasa disebut dengan obi yang diikatkan atau dililitkan di bagian pinggang, sehingga kebaya Bali tersebut memberi siluet lebih langsing kepada pemakainya. Untuk warnanya sendiri, kebaya Bali ini ada berbagai macam, tapi yang sering digunakan oleh masyarakat Bali ini biasanya warnanya putih dengan obi warna kuning, warna pink, atau warna biru dan sejenisnya. Sampai di sini penjelasan saya tentang macam-macam kebaya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.